Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaifah Latifatul Akfa dengan NIM 4012000295 dari Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan dari perusahaan dagang sumber murah per 31 Desember 2020. Yang pertama yaitu tentang neraca saldo, di mana dalam neraca saldo di sini terdapat akun debit dan akun kredit. Dalam akun debit di sini terdapat akun kas, akun piutang usaha, dan lain-lain. Sedangkan dalam akun kredit, di sini terdapat akun akumulasi depresiasi peralatan, akun utang usaha, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan perumusan dalam menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok, tabel, B5 sampai ke B23, lalu tutup kurung, enter. Begitu juga dengan akun kredit, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok tabel C11 sampai C15, tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari akun debit dan akun kredit yaitu sama, yang artinya balance. Setelah neraca saldo, maka kita lanjut di jurnal penyesuaian, di mana dalam jurnal penyesuaian ini terdapat beberapa akun yang mengalami penyesuaian. Di antaranya yaitu beban pokok penjualan, persediaan barang dagangan, beban asuransi, dan lain-lain. Di sini sama seperti tadi menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok tabel B2 sampai B10, tutup kurung, enter. Lalu lanjut di kredit, sama dengan sum, buka kurung, blok tabel C3 sampai C11, tutup kurung, enter. Di sini bisa kita lihat bahwa penjumlahan debit dan kredit yaitu sama, yang artinya masih balance. Lalu kita lanjut di neraca saldo setelah disesuaikan. Sebelumnya saya sudah mempaste dari data-data sebelumnya, jadi saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Di antaranya yaitu di akun persediaan barang dagangan, di mana di sini debit bertemu dengan kredit maka dikurang. Masih menggunakan rumus yang sama yaitu sum, buka kurung, klik bagian tabel yang akan dihitung, di sini yaitu B5, dikurang bagian kreditnya yaitu di E5, lalu tutup kurung, enter. Lanjut di AL. Di sini kenapa masuk ke akun debit? Karena nilai debit lebih besar dari nilai kredit sehingga masuk ke akun debit. Lalu lanjut ke akun akumulasi depresiasi peralatan, di mana ini kredit bertemu dengan kredit maka ditambah. Klik bagian yang akan dihitung, tambah, tutup kurung, enter. Lanjut ke akun beban pokok penjualan, di mana ini debit bertemu dengan debit. Menggunakan rumus yang sama, buka kurung, tambah, enter. Jika semua sudah lengkap, maka kita tinggal jumlahkan semua saja, yaitu sum, buka kurung, blok dari bagian F3 sampai ke F25, tutup kurung, enter. Lanjut ke akun kredit yaitu sama, sum, buka kurung, blok bagian G9 sampai ke G26, tutup kurung, enter. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya masih sama sehingga masih balance. Setelah neraca saldo disesuaikan, maka kita lanjut di neraca laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi ini penjualan masuk ke akun kredit serta return dan pengurangan harga pembelian ini ditambah dengan potongan penjualan, lalu dia akan masuk ke akun kredit. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu menggunakan sum, klik bagiannya,
enter. Setelah itu untuk penjualan bersih ini merupakan pengurangan dari penjualan dengan potongan penjualan, yaitu menggunakan sum, buka kurung, klik penjualan ini, lalu kurang, dan tutup kurung, enter. Untuk total beban ini merupakan penjumlahan dari beban pokok penjualan sampai beban perlengkapan. Masih sama menggunakan sum, buka kurung, kita blok bagian beban pokok penjualan sampai ke beban perlengkapan, tutup kurung, enter. Untuk laba bersih ini kita menggunakan sum, buka kurung, klik penjualan bersih, lalu dikurang dengan total beban, tutup kurung, enter. Sehingga untuk laba bersih ini hasilnya yaitu 104.850.000. Setelah itu kita lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan kumpulan dari data-data yang telah kita buat sebelumnya. Untuk mempercepatnya kita menggunakan paste link seperti contoh berikut. Yang pertama yaitu kita copy terlebih dahulu neraca saldo yang setelah disesuaikan, Ctrl C, lalu masuk ke set neraca lajur, lalu kita ke paste link, kita ganti accounting. Setelah itu kita rapikan. Setelah data semua terkumpul, kita lanjut ke laporan neraca aktiva pasiva. Untuk neraca aktiva dan pasiva, di sini terdapat aset dan kewajiban, di mana untuk aset terdapat aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar, di sini terdapat akun kas, piutang usaha, persediaan barang dagangan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di tempat. Ini semua kita total dengan menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu kita blok dari kas sampai ke asuransi dibayar di tempat, tutup kurung, enter. Setelah itu untuk aset tetap, di sini terdapat akun peralatan pengangkutan dengan akumulasi depresiasi peralatan. Untuk total aset tetap ini kita kurang. Masih menggunakan sum, buka kurung, klik bagian peralatan pengangkutan, lalu kurang ke akumulasi depresiasi peralatan, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu kita total semua aset dari total aset lancar dengan total aset tetap, yaitu menggunakan sum, buka kurung, klik bagian total aset lancar, lalu ditambah total dengan total aset tetap, tutup kurung, enter. Setelah itu kita masuk ke kewajiban, di mana di kewajiban ini terdapat kewajiban lancar yaitu utang usaha dan utang gaji. Kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum, lalu enter. Setelah itu kita total kewajiban tersebut dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang sumber murah, yaitu sama dengan sum, buka kurung, total kewajiban lancar ditambah modal, tutup kurung, enter. Dapat kita lihat di sini total semua aset dengan total kewajiban modal hasilnya sama, yang artinya balance. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.